Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita bisa melanjutkan majelis kita membaca kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, yakni membahas tentang hukum-hukum ibadah dan juga muamalah. Dan walhamdulillah kita sudah sampai pembahasan tentang zakat, Jadi hukum zakat, baik zakat mal maupun zakat fitri, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Zakat mal maupun zakat fitri hukumnya wajib. Kemudian ketentuan-ketentuannya sudah kita bacakan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan di kesempatan yang terakhir, di pertemuan yang terakhir kita masih membahas tentang zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak. Berapa yang harus dikeluarkan dari emas dan perak ini? Zakatnya berapa persen? 2,5%. Ya, 2,5% atau 1/40-nya. Berapa nisabnya emas? 85 gram. Nisab perak 500 berapa? 595 gram. 595 gram. Kemudian dari situ ada silang pendapat tentang nisabnya uang, nisabnya uang rupiah, nisabnya rupiah ini berapa? Nisabnya rupiah berapa? Uang cash kita ini atau uang yang kita tabung? Iya. Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menganggap atau menilai nisabnya uang ini disamakan seukuran dengan nisabnya emas. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia dinisabkan kepada seukuran dengan nisabnya perak. Kemudian yang ketiga, uang ini disesuaikan dengan nilai terendahnya, nilai terendah dari emas atau perak. Maksudnya ketika harganya lebih mahal perak, misalnya sewaktu-waktu, maka yang diambil nisabnya emas. Gitu. Bila yang lebih murah ini emas nanti, maka yang diambil nisabnya emas. Adapun di zaman sekarang karena yang murah ini perak lebih murah, maka uang ini diukur nisabnya sesuai ukuran perak. Ini pendapat yang ketiga. Dan ini pendapat dari Lajnah Daimah. Ya. Jadi dihitung dari ukuran paling rendahnya. Karena ini lebih
lebih hati-hati dan juga lebih bisa memberikan kemanfaatan bagi mereka orang-orang fakir. Ya. Tadi saya lihat harga perak murni tadi saya coba cek ternyata harganya 15.000 per gramnya. Per gramnya 15.700. Ya, sekitar 15.700. Berarti kalau dirupiahkan nisabnya perak dikali 595 jadi 9.350.000-an. Ya. 9,5 juta. Ini sudah mencapai nisabnya uang. Ya. Bagi yang berpendapat diukur nisabnya uang dengan ukuran perak. Ya. Berarti barang siapa memiliki uang 9,5 juta, maka harus mulai dihitung haulnya. Mulai dihitung haulnya 1 tahun. Ya. Kalau sudah berlalu 1 tahun dan uang tersebut masih tersimpan tidak berkurang turun dari nisabnya, maka apa? Maka wajib bagi dia mengeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5% dari 9,5 tidak nyampe 250.000. Iya, itu nisab emas, perak dan juga uang. Kalau diukur dengan standar nisab emas, berarti kalau emas sekarang harganya berapa? Enggak ngecek sih. Hah? 1 juta? 1,5 aja. Iya, kita hitung 1,5 juta. Maka dikali 85 menjadi berapa? Huh? 127.500. 127.500.000. Eh, mau kapan zakat kalau dengan ukuran emas 127 juta. Tinggi sekali perbedaannya, sangat jauh sekali dengan perak, nisab perak. Tapi ada sebagian ulama yang menguatkan diukur dengan emas ini. Kenapa? Karena alasannya nilai emas ini lebih mencocoki dengan nisab barang yang lainnya. Lebih mencocoki. Kambing itu apa nisabnya 40 ekor. 40 ekor sekarang kalau dikali 2 juta sekitar 80 juta. Ya. Bedanya tidak terlalu jauh dengan emas. Kalau perak cuma 9 juta. Sapi berapa? 30 ya, 30 ekor. 30 kali 15 juta 300. 300 juta. Eh, Onta 5 ekor. Onta berapa harganya enggak ada yang tahu. Eh, Ya, ini sebagian alasannya. Alasannya ada sebagian ahli ilmi yang menguatkan apa? Uang ini disesuaikan dengan nisabnya emas karena harga emas ini lebih mencocoki, lebih tidak jauh dari nisab yang lainnya. Kambing, sapi, onta ataupun yang lainnya. Cuma itu saja. Adapun perak ini memang harganya sangat merosot. Tapi bagi mereka yang menguatkan disesuaikan dengan nisabnya perak, karena apa? Karena biar bisa lebih memberikan manfaat kepada orang-orang fakir. Ya. Lebih bisa memberikan kemanfaatan kepada orang-orang fakir. Ya, ini apa tambahan tentang pembahasan tentang uang. Karena tidak ada pembahasan tentang uang, ya, uang diikutkan dengan pembahasan emas dan perak. Ya.
Kita lanjutkan pembahasan kita, yakni yang terakhir kita ulang sedikit tentang permasalahan yang keempat, yakni tentang menggabungkan emas atau perak kepada yang lainnya. Ya, maksudnya apabila emas itu cuma 80 gram misalnya, emas 80 gram kan belum sampai nisab. Kemudian bisa tidak apabila digabungkan dengan dia juga punya perak, peraknya ini 200 gram. Peraknya 200 gram atau separuh dari nisabnya perak misalnya. 300 gram misalnya. Separuh dari nisabnya perak. Kurangnya emas nggak nyampe separuh, tapi kemudian ditutup, bisa nggak ditutup dengan separuh nisabnya perak? Adapun kemarin sudah kita bacakan, yakni la yudhammu ahaduhuma ilal akhar fi ikmalin nisabi 'ala al-qaulir rajih. Yakni tidak boleh digabungkan salah satunya, yakni emas atau perak untuk menyempurnakan yang lainnya, menyempurnakan nisab yang lainnya. Kalau emasnya cuma 80 gram, peraknya punya berapa pun, maka tetap tidak ada zakat untuk emasnya karena emasnya cuma 80 gram. Atau perak dia memiliki 500 gram perak. Kurang sedikit lagi sampai nisab. Dia punya emas 10 gram. Apakah bisa 10 gram emas ini menyempurnakan nisabnya perak? Menurut pendapat yang kuat tidak ada, tidak boleh. Tidak digabungkan nisabnya. Ya. Tidak digabungkan nisabnya. Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 595 gram dan tidak ada zakat bagi emas yang kurang dari 85 gram. Li'annahuma jinsani mukhtalifani, karena keduanya ini emas dan perak ini dua jenis yang berbeda. Dua jenis yang berbeda. Falam yudhamma ahaduhuma ilal akhari, maka tidak digabungkan salah satunya kepada yang lainnya. Tidak digabungkan. Kal ibili wal bakari wasyairi wal qamhi, sebagaimana tidak digabungkannya unta dengan sapi. Ya. Tidak digabungkan. Apabila sapinya kurang 2 ekor karena dia punya unta 1 ekor kemudian digabungkan, tidak. Kalau tidak sampai nisabnya berarti tidak ada zakat. Begitu juga gandum sa'ir dan gandum qamah. Ini tidak bisa digabungkan. Bersamaan annal maqsuda minha wahidun, bersamaan dengan tujuan darinya ini sama. Tujuan dari memelihara sapi dengan unta ini sama, agar berkembang biak. Tujuannya biar berkembang biak. Tujuannya gandum syair dengan gandum qamah sama, untuk makanan pokok, sama. Tetapi tidak bisa digabungkan. Ya, tetapi tidak bisa digabungkan. Sama tujuannya emas dan perak. Emas ini sebagai alat beli. Kalau zaman dulu emas dan perak, dinar dan dirham. Dinar ini emas, dirham ini perak. Untuk alat jual beli. Ya, alat jual beli. Walaupun maksudnya tujuannya sama untuk membeli sesuatu, tetapi Tetapi tidak bisa digabungkan karena jenis yang berbeda. Wa huwa tanmiyah fil ibli wal baqar, yakni tujuannya untuk tanmiyah, memperbanyak, untuk mengembangkan pada unta dan sapi. Wal qutu fi syairi wal qamah, dan untuk makanan pokok, tujuan makanan pokok pada gandum syair dan gandum qamah. Maka tidak bisa digabungkan. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa laisa fi maduna khamsi awakin shadaqatun, dan tidak ada pada perak ini di bawah 5 awak,
yakni apa tadi 595 gram, tidak ada zakat pada perak yang ukurannya di bawah 595 gram. Pendalilannya bagaimana? Disebutkan di sini wa yalzamu minal qawli bi dhammi ahadihima ila al-akhar fi ikmalin nisabi wujubuz zakati fi aqalli min khamsi awakin minal fiddah. Melazimkan dari pendapat yang mengatakan menggabungkan salah satunya kepada yang lainnya di dalam menyempurnakan nisab, ya, bolehnya menggabungkan emas untuk menyempurnakan nisab perak. Ini apa? Melazimkan wajibnya pewajiban zakat pada perak di bawah 595 gram. Ya. Karena apa? Karena apa? Kadang terjadi perak cuma 500 gram saja. 500 gram, kemudian kalau boleh disempurnakan dengan emas, maka berarti cuma apa? Dia cuma mengeluarkan zakat karena memiliki perak 500 gram saja. Maka ini tidak sesuai dengan apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan tidak ada zakat pada perak yang di bawah 5 awang, yakni 595 gram. Tidak ada zakatnya, ya, tidak ada zakat. Idza kana indahu ma yukmilu bihi min adz-dzahab. Apabila di sisinya memiliki sesuatu yang menyempurnakannya dari emas, ya. Maka apa? Ini tidak mencocoki sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yashmalul haditsu ma idza kana 'indahu min adz-dzahabi ma yukmilu bihi khamsa awakin. Hadis tadi, hadis yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mencakup, ya, mencakup apabila dia memiliki emas yang bisa menyempurnakan nisab perak. Ya. Jadi sabda Nabi tidak ada zakat perak di bawah 595 gram dengan bahasa lainnya. Ini mencakup walaupun dia memiliki emas yang bisa menyempurnakannya. Walaupun dia memiliki emas yang bisa menyempurnakannya, kalau perak itu masih di bawah nisabnya, maka apa? Tidak ada zakat padanya. Wa ala hadza, dan atas pendapat ini, idza kana indahu asyratu dananira wa mi'ata dirhamin fala zakata alaihi li'anna adh-dhahaba yuzakka wahdahu wa kadzalika al-fiddah. Maka berdasarkan ini, apabila seseorang memiliki 10 dinar, 10 dinar ini berarti berapa? Separuh nisabnya emas. Karena nisabnya dinar itu berapa? 20 dinar. Apabila dia memiliki 10 dinar atau separuh nisabnya emas, wa mi'atu dirhamin, dan dia memiliki 100 dirham. Ini juga separuh nisabnya perak. Karena nisabnya dirham itu 200 dirham. Dia memiliki separuh nisab emas dan memiliki separuh nisab perak. Maka tidak ada zakat padanya. Tidak ada zakat pada orang itu, walaupun memiliki separuh nisab emas dan memiliki separuh nisab perak. Li'anna dzahab, karena sungguhnya emas itu dizakati sendirian. Ya, dizakati sendirian, perak sendirian. Wa kadzalikal fiddah, dan demikian juga perak. Ada apa? Zakatnya sendiri-sendiri, tidak bisa digabung. Ya. Ini pembahasan yang keempat, masalah yang keempat, yakni
tentang menggabungkan barang zakat, ya, harta zakat. Tidak bisa digabungkan. Ya. Adapun yang apa? Yang dipermasalahkan yang apa? Yakni menggabungkan antara uang, ya, uang dengan emas dan uang dengan perak. Karena uang ini apa? Zakatnya kias dengan apa? Emas dan perak. Diikutkan karena sama-sama alat jual beli saja. Kalau dulu perdagangan membayarnya dengan emas dan perak, kalau sekarang dengan uang, dengan kertas ini. Sehingga uang ini apa? Ada zakatnya karena kias terhadap dinar dan dirham. Sehingga banyak fatwa yang apa? Yang digabungkan, bisa digabungkan antara uang ini, uang dengan emas atau uang dengan perak. Ya, bisa digabungkan uang dengan emas dan uang dengan perak. Adapun perak dengan emas tidak bisa. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian masalah yang kelima, al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima dalam zakat emas dan perak, yakni fi zakatil huli, yakni tentang zakat perhiasan. Ya, perhiasan. Kalau tadi emas secara umum, emas yang apa? Disimpan, bukan dijadikan perhiasan. Kalau bahasa kita batangan, emas batangan, emas yang disimpan atau emas masih batu, emas batangan saja kita gambaran kita. Adapun tentang perhiasan emas dan perak ini ada pembahasannya tersendiri. Disebutkan la khilafa baina ahlil ilmi, tidak ada silang pendapat, tidak ada perselisihan antara ahlu ilmi, di antara para ulama tidak ada perselisihan fi wujubiz zakati, dalam kewajiban zakat, fil huliyil muaddi liddikhari wal kirai, kewajiban zakat pada perhiasan yang disiapkan untuk disimpan. Perhiasan, dia punya perhiasan tapi untuk disimpan saja, tidak dipakai, untuk disimpan saja. Wal kirai, yakni untuk disewakan, untuk disewakan, untuk disewakan. Maka ini tidak ada silang pendapat adanya zakat, adanya kewajiban zakat pada perhiasan yang seperti ini. Perhiasan yang disiapkan, yang digunakan, yang disiapkan untuk disimpan atau untuk disewakan. Ini tidak ada silang pendapat, wajib zakat. Dan juga wafil huliyil muharrami, dan kewajiban zakat pada perhiasan yang diharamkan. Perhiasan yang diharamkan ada zakat, tidak ada khilafiyah. Contohnya perhiasan yang diharamkan, karrajuli yattakhidhu khataman min dahabin, seperti seorang laki-laki yang yattakhidhu, yang dia memakai cincin dari emas. Laki-laki yang memakai cincin dari emas, maka apa? Maka terhitung, ya dihitung masuk pada kewajiban zakat. Ya. Tentunya tidak mungkin cincinnya 85 gram, beratnya seberapa? Maksudnya ditambahkan dengan emas yang dia simpan atau yang lainnya. Eh.
Ada kewajiban zakat. Ini perhiasan yang termasuk yang diharamkan. Ya. Karena laki-laki ini tidak boleh memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Atau awil mar'ati, atau seorang wanita. Ya, ini contoh untuk perhiasan yang diharamkan. Atau seorang wanita tattakhidu huliyan suni'a ala surati hayawan. Atau seorang wanita yang dia memakai perhiasan yang suni'a, yang dibuat dengan bentuk hewan. Jadi perhiasannya berbentuk hewan. Dia pakai cincin, pakai anting, tapi antingnya gambar ikan, misalnya. Maka ini termasuk termasuk yang diharamkan. Tidak boleh seseorang memakai bentuk hewan. Makhluk yang memiliki nyawa, makhluk bernyawa. Tidak boleh tidak boleh digambar, dibentuk. Au fihi hayawanun, atau di dalam perhiasannya itu ada hewannya. Maksudnya ada gambar hewannya. Ada gambar hewannya. Maka ini juga termasuk perhiasan yang al-muharram, perhiasan yang diharamkan. Dan ini ada kewajiban zakat. Ya. Kemudian ammal huliyul mu'addu listi'malil mubahi wal 'ariyati. Adapun perhiasan yang disiapkan untuk penggunaan yang mubah, ya seperti seorang wanita memakai cincin emas. Jadi kan penggunaan yang mubah. Ya. Atau memakai anting, memakai kalung bagi wanita dari emas, maka ini perhiasan yang digunakan dalam perkara yang mubah. Wal 'ariyah, atau digunakan untuk dipinjamkan, ya, sebagai pinjaman, untuk pinjaman, dipinjamkan ke orang, perhiasan yang dipinjamkan ke orang. Fas-sahihu, maka yang sahih, maka yang benar, min qaulai ahli ilmi, dari dua pendapatnya para ahli ilmi, wujubuz zakati fihi, ada kewajiban zakat padanya. Ya. Ada kewajiban zakat padanya. Tetapi dalam masalah yang kedua ini ada silang pendapat. Ada silang pendapat. Ada yang berpendapat tidak ada zakat padanya. Perhiasan yang dipakai itu tidak ada zakat padanya. Jadi ada ada kesimpulan dalam pembahasan zakat perhiasan di sini, yakni yang pertama, zakat yang disepakati kewajibannya, yakni pada perhiasan yang untuk disimpan, perhiasan yang disediakan untuk disimpan dan untuk disewakan, dan juga perhiasan yang diharamkan. Maka ini tidak ada silang pendapat, sepakat tentang adanya kewajiban zakat. Kemudian yang kedua, ada silang pendapat di antara para ulama. Yang kuatnya ini tetap ada kewajiban zakat, yakni pada perhiasan emas atau perak yang digunakan atau dalam penggunaan yang mubah, dan juga untuk pinjaman, ya, untuk pinjaman. Wadzalika lima yali, dan yang seperti itu maksudnya
yang sahih adalah ada kewajiban zakat karena beberapa perkara yang berikut ini. Yang pertama, alasannya kenapa ada zakat pada perhiasan yang digunakan dengan mubah. Yang pertama, umumun nususil waridati fi wujubiz zakati fil dhahabi wal fiddah. Yakni keumuman nas-nas yang ada. Keumuman nas-nas yang ada dalam kewajiban zakat pada emas dan perak. Pada kewajiban zakat pada emas dan perak. Jadi dalilnya yang pertama keumuman dari nas-nas yang datang dari Nabi dalam Al-Quran maupun dalam hadis tentang kewajiban zakat pada emas dan perak. Wa hadzal umumu yashmalul huliyya wa ghairah. Dan keumuman ini mencakup perhiasan dan yang selainnya. Ya, mencakup perhiasan juga dan yang lainnya. Kemudian alasan yang kedua, marwahu ahlus sunani, yakni apa yang telah diriwayatkan oleh ahlus sunan. Ahlus sunan ini para penulis kitab sunan. Kitab sunan ini kitab sunnah, kitab hadis. Ya, sunan. Bukan sunan apa? Sunan yang kita biasa dengar. Itu. Ahlus sunan maksudnya mereka para penulis hadis yang 4 ini. Yakni siapa? Yakni Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya. At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini para penulis kitab sunan. Jadi apa yang telah diriwayatkan oleh mereka Ahlus Sunan ini? An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Dari kakeknya. Kakeknya ini sahabat. Yakni Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr ini mengatakan, anna imra'atan, bahwasannya ada seorang wanita, atat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'aha ibnatun laha, dan bersamanya itu anak perempuannya. Dia mendatangi bersama anak perempuannya. Wa fi yadi ibnatiha, dan di tangan anak perempuannya ini, masakatani ghalidhatani min dhahabin. Ada 2 gelang yang tebal, terbuat dari emas. Pada anak perempuan wanita ini, dia memakai 2 gelang yang tebal, yang berat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, atu'addina zakata hada? Apakah engkau menunaikan zakat ini, zakat gelang ini? Qalat, maka wanita tadi menjawab, la, tidak. Saya tidak menzakatinya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayasurruki an yusawwiraki Allahu bihima siwaraini min narin. Apakah kamu senang kalau Allah memakaikan gelang kepadamu karena sebab 2 gelang yang ada pada anakmu ini
siwaraini min nar, dua gelang yang terbuat dari neraka. Yang terbuat dari neraka. Apakah kamu senang kalau Allah memakaikan dua gelang dari neraka karena sebab kamu tidak menzakati dua gelang anakmu ini? Maka fa khala'athuma, maka kemudian perempuan tadi melepas dua gelang tadi, wa alqathuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan, alqa ini bahasanya melemparkan ya, tapi alqatha alqathuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perempuan tadi apa? Memberikan keduanya ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hadzal haditsu, dan hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tadi, Ahlus Sunan tadi, nasun fil maudu'i, yakni sebagai nas, sebagai dalil dalam pembahasan ini, yakni tentang adanya kewajiban zakat pada perhiasan yang dipakai dengan mubah. Karena yang memakai anak wanita, seorang wanita memakai emas, maka mubah, boleh. Ya. Maka ini menunjukkan adanya kewajiban zakat. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengancam, apakah kamu senang kalau Allah memakaikan dua gelang dari neraka? Walahu syahidun fis sahihi wa ghairihi, dan pada hadis ini ada penguat, ada yang menguatkan, yakni di dalam kitab sahih dan yang lainnya. Ini alasan kedua tentang masih adanya kewajiban zakat pada perhiasan yang mubah. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, wali anna hadzal qaula ahwatu. Karena sesungguhnya pendapat ini, pendapat yang mengatakan adanya kewajiban zakat pada perhiasan yang digunakan dengan mubah, ini ahwatu, yakni lebih selamat, lebih selamat. Wa abra'u lidhimmah, karena dan lebih bisa terlepas dari tanggungan. Lebih bisa terlepas dari tanggungan. Kenapa? Kalau jangan-jangan ada kewajiban, kalau kita tidak memberikan zakat, kita terkena siksa. Dengan memberikan zakatnya, mengeluarkan zakatnya, ini lebih lepas, lebih bisa melepaskan dari tanggungan kalau ada zakat. Ini alasan yang ketiga. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Karena nas-nas yang menunjukkan adanya zakat emas itu ada, maka apa? Maka nas-nas tersebut mencakup apapun bentuknya emas itu, walaupun berupa perhiasan. Ini menurut salah satu pendapat yang kuat. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi ini pembahasan yang kelima tentang zakat perhiasan. Nah, ya, zakat perhiasan. Ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan di kalangan para ahli ilmu. Kemudian masalah yang keenam, yakni fi zakati urudit tijarah, yakni tentang zakat barang-barang perniagaan. Zakat tentang barang-barang perniagaan. Hah? Berapa menit? Ada masih bingung?
Iya, tetap sama ya, ada nisabnya. Semua zakat, emas, perak, kemudian perdagangan semuanya ada nisabnya. Iya, maka ditambahkan dengan apa yang disimpan di rumah. Iya, nggak ada ya wes, beli. Iya, kalau nggak nyampe nisabnya ya nggak apa-apa. Tapi dia punya uang 50 juta, 100 juta misalnya itu ya bisa ditambahkan. Ya. Karena uang itu bisa menyempurnakan dari nisabnya, Mas. Iya, Allah alam. Iya, Allah alam. Ya, sudah. Mana? Masih ada yang masih mengganjal? Iya, silakan, tapi jangan yang susah-susah. Iya. Yang terlarang itu makhluk yang bernyawa. Makhluk bernyawa itu binatang atau manusia itu bernyawa. Kalau tumbuhan tidak. Apalagi barang-barang rumah di bentuk HP, maka ini tidak masalah. Tidak ada nyawanya. Walaupun bisa mati ya, tapi tidak ada nyawanya, tidak ada rohnya. Eh, eh, itu saja. Oh, ya, lafaz Allah secara kalau selama tidak ada perendahan penghinaan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Eh, tidak ada penghinaan tidak apa-apa. Karena kadang apa seseorang memakai ada lafaz tulisan Allah apa kemudian apa dia iya tidak boleh masuk kamar mandi dengan lafaz Allah. Itu kan apa malah mengkang kita kan harus menyopot kalau ada kalung dengan lafaz Allah atau kaos yang ada la ilaha illallah ya harus dilepas. Ya, kalau laki-laki bisa dilepas kalau wanita nggak bisa. Ya. Sehingga hendaknya bagusnya ya nggak perlu. Bu, ya kita emang harus cinta kepada Allah ya. Tidak, tapi tidak perlu dengan cara seperti itu ya. Menulis lafaz Allah tidak perlu. Cukup dengan apa? Taati saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak perlu menuliskan lafaz Allah di tato Allah, tidak perlu. Atau bikin apa? Bandel kalung tulisan Allah tidak perlu. Sebenarnya tidak perlu. Ya, sebenarnya tidak perlu. Tapi sah-sah saja sebenarnya tidak ada larangan di situ ya. Cuma yang dikhawatirkan nanti ada apa? Ya dihinakan. Kan kalau dihinakan kan tidak boleh. Menghinakan lafaz-lafaz yang mulia seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ada 50 gram sama iya. Iya. Iya, intinya menurut pendapat yang kuat ada sila pendapat ya. Menurut pendapat yang kuat bahwasannya uang itu bisa menyempurnakan nisabnya emas atau menyempurnakan nisabnya perak. Boleh dua-duanya.
setiap tahun. Jadi sekarang bulan apa? Rajab ya. Rajab 4 berapa sekarang? 47. Berapa? Misalnya Rajab 47 kemarin kita punya emas 50 sama uangnya yang disimpan sudah sampai nisabnya, maka 1 Rajab di tahun 48 ya dia keluarkan zakatnya 2,5%. Ternyata di tahun 49 lagi dia masih punya atau bahkan lebih, ya dia keluarkan zakatnya lagi setiap tahun. Iya. Tidak tidak cuma sekali saja, tapi setiap tahun. Iya. Karena itu menunjukkan bahwasanya itu sudah orang kaya itu kan, punya 100 juta lebih kan orang kaya. Maka di sana ada haknya orang-orang miskin, orang-orang fakir yang harus diberikan. Itu haknya orang fakir, bukan hak kita lagi. Maksudnya? Iya, bagi yang berpendapat uang itu disetarakan, disesuaikan dengan nisab perak, ya konsekuensinya seperti itu. Ketika dia memiliki 10 juta di tabungan pada tanggal ini, berapa 7 Rajab ini, maka di 7 Rajab tahun berikutnya ternyata simpanan di banknya itu apa tidak berkurang, akan tambah. Maka apa? Ya dia 10 juta misalnya, maka dia harus mengeluarkan 2,5%, 250.000 di tahun berikutnya. Bagi yang berpendapat itu. Dan ini termasuk pendapat yang kuat juga. Karena lebih apa memberikan kemanfaatan bagi orang fakir, orang miskin. 250 ribuan banyak. Ya banyak juga. Iya, kita cukupkan sampai di sini dulu, kita tutup. Mungkin ada salah ucap, salah kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.